wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Syam dari kelas 10 MIPA 3 SMA Negeri 1 Kodeoha. Di sini saya akan menceritakan sebuah kisah tradisional yang berjudul Timun Emas dan Raksasa. Alkisah, di sebuah kampung di daerah Jawa Tengah, hiduplah seorang janda parubaya yang bernama Mbok Serini. Sejak ditinggal mati oleh suaminya, beberapa tahun silam ia hidup sebatang kara karena tidak mempunyai anak. Ia sangat mengharapkan kehadiran seorang anak untuk mengisi kesepiannya. Untuk meraih harapannya itu, siang malam ia berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar diberi seorang anak. Pada suatu malam, harapan itu datang melalui mimpinya. Dalam mimpinya, ia didatangi oleh sesosok makhluk raksasa yang menyuruhnya pergi ke hutan untuk mengambil sebuah bungkusan di bawah pohon besar. Saat terbangun, Mbok Serini hampir tidak percaya dengan mimpinya semalam. "Mungkinkah keajaiban itu benar-benar akan terjadi padaku?" tanyanya dalam hati dengan ragu. Namun perempuan parubaya itu berusaha menepis keraguannya. Dengan penuh harapan, ia bergegas menuju ke tempat yang ditunjuk oleh raksasa itu. Setibanya di hutan, ia segera mencari bungkusan itu di bawah pohon besar. Betapa terkejutnya ia ketika menemukan bungkusan yang dikiranya berisi seorang bayi. Ternyata hanyalah sebutir biji timun. Hatinya pun kembali bertanya-tanya. Apa maksud raksasa itu memberikan sebutir biji timun? Gumam janda itu dengan bingung. Di tengah kebingungannya, tanpa ia sadari, tiba-tiba sesosok makhluk raksasa berdiri di belakangnya sambil terbahak-bahak. Hahaha, demikian suara tawa raksasa itu. Mbok Serini pun tersentak kaget seraya membalikkan badannya. "Ampun Tuan Raksasa, jangan memakanku, aku masih ingin hidup," pinta Mbok Serini dengan muka pucat. "Jangan takut, hai perempuan tua, aku tidak akan memakanmu. Bukankah kamu menginginkan seorang anak?" tanya raksasa itu. Benar Tuan Raksasa," jawab Mbok Serini dengan gugup. "Kalau begitu segera tanam biji timun itu, kelak kamu akan mendapatkan seorang anak perempuan. Tapi ingat, kamu harus menyerahkan anak itu kepadaku saat dia sudah dewasa. Anak itu akan kujadikan santapanku," ujar raksasa itu. Tanpa sadar, Mbok Serini menjawab, "Baiklah raksasa, aku bersedia menyerahkan anak itu kepadamu." Begitu Mbok Serini selesai menyatakan kesediaannya, raksasa itu pun menghilang. Ketika buah timun masak, Mbok Serini memetiknya lalu membawanya pulang ke gubuknya dengan susah payah karena berat. Betapa terkejutnya ia setelah membelah buah timun emas itu, dan ia pun mendapati seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Alangkah bahagianya hati Mbok Serini mendengar suara tangisan bayi yang sudah lama dirindukannya. Ia pun memberi nama bayi itu Timun Emas. Perempuan parubaya itu tak mampu lagi menyembunyikan kebahagiaannya. Tak terasa air matanya menetes membasahi kedua pipinya yang sudah mulai keriput. Suatu malam, Mbok Serini kembali bermimpi didatangi oleh raksasa itu dan berpesan kepadanya bahwa seminggu lagi ia akan datang menjemput timun emas. Sejak itu, ia selalu duduk termenung seorang diri. Hatinya sedih karena ia akan berpisah dengan anak yang sangat disayanginya itu. Ia baru menyadari bahwa raksasa itu ternyata jahat karena timun emas akan dijadikan santapannya. Melihat ibunya sering duduk termenung, Timun Emas pun bertanya-tanya dalam hati. Suatu sore, Timun Emas memberanikan diri untuk menanyakan kegundahan hati ibunya. "Bu, mengapa akhir-akhir ini ibu selalu tampak sedih?" tanya Timun Emas. Setelah ibunya itu menceritakan yang sebenarnya terjadi,
Timun Mas tersentak kaget seolah-olah tidak percaya. Timun tidak mau ikut bersama raksasa itu. Timun sangat sayang kepada ibu yang telah mendidik dan membesarkan Timun, kata Timun Mas. Mendengar perkataan Timun Mas, Mbok Serini kembali termenung. Dengan begitu, tentu raksasa itu tidak akan mau menyantapnya saat matahari mulai senja. Saat matahari mulai senja, raksasa itu pun mendatangi gubuk Mbok Serini. "Hai perempuan tua, mana anakmu? Aku akan membawanya sekarang." "Maaf Tuan Raksasa, anak itu sedang sakit keras. Jika kamu menyantapnya sekarang, tentu dagingnya tidak enak. Bagaimana kalau 3 hari lagi kamu datang kemari? Saya akan menyembuhkan penyakitnya terlebih dahulu." Bujuk Mbok Serini mengulur-ulur waktu hingga ia menemukan cara agar Timun Mas bisa selamat. "Baiklah kalau begitu, tapi kamu harus berjanji akan menyerahkan anak itu kepadaku," kata raksasa itu. Setelah Mbok Serini menyatakan berjanji, raksasa itu pun menghilang. "Anakku, besok pagi-pagi sekali ibu akan pergi ke gunung untuk menemui seorang petapa. Dia adalah teman almarhum suami ibu." "Benar Bu, kita harus membinasakan raksasa itu. Timun tidak mau menjadi santapannya," imbuh Timun Mas. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, berangkatlah Mbok Serini ke gunung itu. Sesampainya di sana, ia langsung menemui petapa itu dan menyampaikan maksud kedatangannya. "Maaf, Tuan Petapa, maksud kedatangan saya kemari ingin meminta bantuan kepada Tuan," kata Mbok Serini. "Apa yang bisa kubantu Mbok Serini?" tanya petapa itu. Mbok Serini pun menceritakan masalah yang sedang dihadapi oleh anaknya. "Baiklah, kamu tunggu di sini sebentar," seru petapa itu seraya berjalan masuk ke dalam ruang rahasianya. Tak lama, petapa itu kembali sambil membawa 4 buah bungkusan kecil lalu menyerahkan kepada Mbok Serini. "Berikanlah bungkusan ini kepada anakmu. Keempat bungkusan ini masing-masing berisi biji timun, jarum, jam, dan terasi. Jika raksasa itu mengejarnya, suruh sebarkan isi bungkusan ini," jelas petapa itu. Setelah mendapat penjelasan itu, Mbok Serini pulang membawa keempat bungkusan tersebut. Melihat Timun Mas yang benar-benar sudah dewasa, raksasa itu tidak sabar ingin segera menyantapnya. Ketika ia hendak menangkapnya, Timun Mas segera berlari sekencang-kencangnya. Raksasa itu pun mengejarnya. Tak ayal lagi, terjadilah kejar-kejaran antara makhluk raksasa itu dengan Timun Mas. Setelah berlari jauh, Timun Mas mulai kecapean. Sementara raksasa itu semakin mendekat. Akhirnya, ia pun mengeluarkan bungkusan pemberian petapa itu. Pertama-tama Timun Mas menaburi biji timun yang diberikan oleh ibunya. Sungguh ajaib, hutan dikelilingi tiba-tiba berubah menjadi ladang timun. Dalam sekejap, batang timun tersebut menjajar dan melilit seluruh tubuh raksasa itu. Namun raksasa itu mampu melepaskan diri dan kembali mengejar Timun Mas. Timun Mas pun segera melemparinya bungkusan yang berisi jarum. Dalam sekejap, jarum-jarum tersebut berubah menjadi rerumbunan pohon bambu yang tinggi. Dengan sekuat tenaga, Timun Mas berjalan menuju ke gubuknya untuk menemui ibunya. Melihat anaknya selamat, Mbok Serini pun langsung berucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Sejak itu, Mbok Serini dan Timun Mas hidup bahagia. Demikian dongeng Timun Mas dari Jawa Tengah, Indonesia. Cerita di atas juga mengandung pelajaran bahwa dengan usaha dan kerja keras, segala rintangan dan cobaan dalam hidup ini dapat diselesaikan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.